Jumpa lagi bersama gua Sean, teman-teman. Seperti biasa ya, gua akan jawab pertanyaan kalian dalam bentuk video. Oke, di sini yang bertanya dari @matalangit689. Kalau TikTok Shop kena pelanggaran permanen, gimana ya? Apakah bisa dikembalikan? Oke, berarti judul video ini adalah pembuktian ya, tentang apakah bisa kita mengembalikan TikTok Shop yang di ban permanen. Yaudah yuk, langsung aja teman-teman, kita menuju ke pembuktian. Ya, ini dia. Untuk cara mengembalikan TikTok Shop yang di ban permanen itu bisa atau enggak ya Bang? Dari @matalangit689. Oke, di sini langsung aja kalian buka di browser kalian masing-masing, bebas ya. Kalau kalian adanya Google Chrome, silahkan buka Google Chrome. Yang Mozilla, UC browser ataupun Opera ini silakan. Kemudian kalian langsung buka teman-teman ya, tentang kebijakan evaluasi kinerja seller TikTok Shop. Nanti gua akan kirimkan linknya di kolom komentar ya. Kalau gue lupa ingatkan aja, oke? Di sini teman-teman kita scroll ke bawah. Oke, jadi kalian harus memahami tentang poin-poin pelanggarannya. Oke, nah di sini ada berbagai macam poin teman-teman ya, dari mulai tingkat resiko rendah, menengah, bahkan yang sudah tinggi banget. Oke, kalau yang 12 sampai 23 ini masih bisa, oke, dikembalikan. Terus kalau kalian poin pelanggarannya 24 atau 35, inti dari penjelasannya juga masih bisa untuk dikembalikan. Terus poin ke 36 sampai 47 poin itu pun juga masih bisa dikembalikan. Jadi cuman dinonaktifkan secara sementara. Nah, kalau kalian yang udah poinnya ini mencapai batas penegakan, yaitu adalah 48 poin teman-teman. Di sini ada bacaannya. Oke. Ini nih, udah jelas nih. Penangguhan permanen toko penjual. Oke, berarti di sini adalah di ban permanen. Jadi sudah tidak bisa untuk dikembalikan ya, atau enggak kita gunakan lagi. Terus juga ini melaporkan penjual ke otoritas regulasi terkait penuntutan. Oke, berarti di sini TikTok Shop udah pas tangan ya perihal tentang kerugian yang kita buat. Terus juga yang terakhir, mengambil tindakan hukum terhadap penjual. Ini apabila sudah benar-benar kelewatan batas ya kita sebagai seller. Oke, jadi di sini untuk mengembalikan TikTok Shop yang di ban permanen itu bisa atau enggak ya Bang? Jawabannya adalah sudah tidak bisa teman-teman. Oke, terus gimana Bang soal KTP-nya? Oke, kalau untuk soal KTP ya kalian harus menggunakan KTP yang baru, karena akun kalian yang terkena pelanggaran itu ketika sudah di ban permanen teman-teman, maka KTP kalian akan ikut juga ke ban. Oke, sehingga kalian harus menggunakan KTP yang lainnya. Untuk sampai saat ini sih untuk penghapusan akun TikTok Shop ini hanya berlaku kepada akun-akun yang tidak terkena pelanggaran teman-teman. Oke, jadi kalau kalian kena pelanggaran dan ingin menggunakan KTP yang lama, untuk sampai saat ini belum bisa. Oke, sampai sini paham tentang penjelasannya beserta fakta-faktanya ya, bersumber dari TikTok Seller Center University atau enggak tentang akademi ya. Oke, sampai sini paham teman-teman tentang penjelasannya. Apabila video gue ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa like ya video yang sedang kalian tonton ini. Oke, kalau kalian ingin ngasih tanda terima kasih kepada gue, kalian bisa klik tombol super thanks-nya. Di situ kalian bisa memberikan kepada gue teman-teman berapapun itu nominalnya. Gue sangat berterima kasih sekali. Pastikan nih kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin teman-teman lonceng notifikasinya. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, tambahkan, ngasih gua kritik, saran ataupun pesan seputar tentang mengembalikan TikTok Shop yang di ban ini, gue persilakan kepada kalian semua teman-teman untuk berkomentar ya di bawah kolom komentar video gue ini. Sekian dulu dari gua Sean di channel YouTube pribadi gua mengucapkan bye bye.